Halo semua, semangat pagi. Kita ketemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 11. Kita kali ini akan membahas tentang gereja yang mewartakan atau kerigma. Mari kita awali pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk rahmat-Mu yang kami terima pada hari ini. Berkatilah kami dalam pelajaran ini, agar dapat memahami dan menghayati tugas kami dalam mewartakan kabar baik kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pertama, mari kita menyimak dari bacaan kitab suci terlebih dahulu. Bacaan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sekarang mari kita merefleksikan bacaan yang baru saja kita baca tadi. Yang pertama yaitu kata 11 murid menunjukkan bahwa Yudas Iskariot sudah tidak termasuk dalam 12 murid Yesus, karena Yudas Iskariot sudah mengkhianati Yesus. Nah, bacaan ini biasanya dibacakan pada saat Yesus akan naik ke surga. Kemudian apa pesan ayat ini untuk kita? Yaitu supaya kita jangan menjadi seperti Yudas Iskariot, yaitu mengambil jalan yang sesat. Kemudian yang kedua yaitu adalah kata berangkat atau pergi ke Galilea. Hal ini karena sebelumnya, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan berpesan kepada Maria Magdalena untuk mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati dan ia akan mendahului ke Galilea. Nah, maka dari itu para murid berangkat ke Galilea sebagai tanda bahwa mereka sangat setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Meskipun ada beberapa di antara mereka yang masih ragu-ragu apakah benar itu Yesus yang bangkit. Nah, itu karena mereka masih ada rasa kurang percaya. Kemudian, pada ayat 18 dikatakan bahwa ia menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, karena Tuhan Yesus sudah taat, ia dengan setia memanggul salibnya sampai wafat di kayu salib dan kemudian bangkit, maka ia sungguh layak untuk menerima segala kuasa di surga dan juga di bumi. Kalian ingat tidak waktu Yesus digoda oleh iblis, dicobai sebanyak 3 kali? Nah, di situ salah satunya iblis menawarkan jika Tuhan Yesus mau menyembah iblis, maka seluruh yang ada di bumi ini akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Kalau seandainya saja Tuhan Yesus menerima tawaran iblis untuk menyembahnya, mungkin Tuhan Yesus justru tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus tetap setia kepada Bapa sehingga ia dapat menguasai surga dan juga bumi. Kemudian di ayat 19, di situ dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, kata pergilah berarti kita diminta untuk melakukan sesuatu, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Nah,
Menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus bukan berarti kita memaksa orang untuk masuk ke agama Katolik, bukan. Tetapi kita mengajarkan kepada mereka bagaimana sikap-sikap dan tindakan Yesus selama hidup di dunia ini. Nah, untuk menjadi Katolik itu tergantung dari mereka masing-masing dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Tuhan juga memberikan kuasa kepada para murid untuk membaptis orang-orang yang mau mengimani Yesus Kristus. Kemudian, setelah seseorang dibaptis, bukan hanya dibiarkan begitu saja, tetapi kita tetap mengajarkan tentang iman Katolik, supaya iman mereka tetap kuat. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengadakan kegiatan seperti misalnya pendalaman kitab suci, pendalaman iman, kegiatan doa-doa rosario, kegiatan katekese-katekese, juga termasuk pelajaran agama Katolik. Kemudian yang terakhir yaitu janji penyertaan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus sudah tidak ada di bumi ini, tetapi Ia berjanji tetap akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, dari sini semoga kita paham bahwa kita yang sudah dibaptis memiliki tugas untuk mewartakan. Baik semua, kita tadi sudah melihat dari bacaan kitab suci. Sekarang kita akan melihat dari dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium artikel 17. Sebab seperti putra diutus oleh Bapa, begitu pula ia sendiri mengutus para rasul. Sabdanya, pergilah, ajarilah semua bangsa, dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perintah resmi Kristus itu mewartakan kebenaran yang menyelamatkan itu oleh gereja diterima dari para rasul, dan harus dilaksanakan sampai ujung bumi. Maka gereja mengambil alih sabda rasul. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka dari itu, gereja terus-menerus mengutus para pewarta sampai gereja-gereja baru terbentuk, dan mereka sendiri pun melanjutkan karya pewartaan Injil, dan seterusnya. Dapat kita lihat sama ya dengan bacaan kitab suci tadi. Nah, tentunya akan sama karena dokumen gereja juga akan bersumber dari kitab suci, karena kitab suci adalah sumber iman kita. Dalam dokumen gereja ini lebih diuraikan lagi secara lebih jelas. Sebenarnya ini teksnya masih panjang, tetapi karena melihat waktu supaya tidak terlalu lama, maka kita baca intinya saja sampai sini. Nah, di sini juga ada dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Nah, di situ dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau kita itu murid Yesus, maka kita itu harus mewartakan Injil. Nah, mewartakan Injil ini bukan berarti kita membawa kitab suci kemana-mana dan membacakan di depan orang yang kita jumpai. Tidak. Tetapi kita mewartakan Injil itu melalui kata-kata dan juga tindakan atau perbuatan kita. Yang menjadi masalah, bagaimana kita akan mewartakan Injil kalau kita tidak mengenal Injil? Tidak mengenal Injil sama saja kita tidak mengenal Yesus Kristus. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama lebih mencintai Injil kita, kitab suci kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita dapat mewartakan kepada orang lain. Baik, sekian dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat menerima dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh di komen, nanti saya akan jawab. Mari kita tutup dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk materi hari ini. Semoga kami mampu menjadi pewarta-Mu di tengah masyarakat.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa kembali di minggu berikutnya. Tuhan memberkati.